Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami tugas DOE, tugas 7 DOE. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Ini kami kelompok 8, ada Husnul, ada Islan, Maret, dan sisa diri jurusan, dan ada Wendy. Oke. Langsung saja ke dalam pembahasan. Di sini ada problem 3.19. Sebuah perusahaan opera regional telah mencoba 3 pendekatan untuk mendapatkan donasi dari 24 sponsor potensial. 24 calon sponsor tersebut dibagi secara acak ke dalam 3 kelompok yang terdiri dari 8 orang, dan 1 pendekatan digunakan untuk setiap kelompok. Jumlah dolar dari kontribusi yang dihasilkan ditunjukkan dalam tabel berikut. Di sini ada tabel, bisa diperhatikan. Ini ada beberapa soal, ada 2 soal. Di sini yang bagian A, apakah data untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil yang diperoleh dari 3 pendekatan yang berbeda, gunakan alfa sama dengan 0,05. Dan B, analisislah residensial dari percobaan ini dan simpulkan kecukupan modal. Ini ada jawaban dari pertanyaan A tadi. Berdasarkan hasil tabel ANOVA diperoleh nilai p-value sama dengan 0,909. Karena p-value-nya lebih besar dari alfa, data gagal menolak hipotesis 0. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata kontribusi antara 3 pendekatan yang berbeda. Untuk jawaban B, residual menunjukkan distribusi normal berdasarkan normal probability plot dan histogram, serta varian yang seragam berdasarkan residual versus fit. Namun pada residual versus order terdapat pola tren naik yang mengidentifikasikan kemungkinan pelanggaran asumsi independensi residual. Secara umum model cukup memadai, tetapi independensi residual perlu dianalisis lebih lanjut lagi. Nah, di sini ada problem 5.15 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya lanjutkan kembali problem 5.15. Percobaan dilakukan untuk mempelajari pengaruh suhu operasi dan 3 jenis kaca pelat muka di cahaya keluar dari tabung osiloskop. Data berikut adalah dikumpulkan. Bisa kita lihat di tabel berikut. Problem 5.15. Di bagian A, gunakan sigma sama dengan 0,05 dalam analisis. Apakah terdapat efek interaksi yang signifikan? Apakah jenis kaca atau suhu mempengaruhi respon? Kesimpulan apa yang dapat Anda tarik? Dan pertanyaan B, sesuaikan model yang sesuai yang menghubungkan output cahaya dengan jenis kaca dan suhu. Bagian C, analisislah residu dari percobaan ini. Komentar tentang kecukupan model yang telah Anda pertimbangkan. Dan jawabannya sebagai berikut. Bagian A, berdasarkan tabel ANOVA, interaksi gelas di Px temperatur memiliki nilai P value sama dengan 0,002
yang kurang dari sigma sama dengan 0,05. Oleh karena itu, interaksi antara jenis kaca dan suhu signifikan terhadap respon atau cahaya keluar kelas tipe memiliki nilai P value sama dengan 0,004, menunjukkan bahwa jenis kaca secara signifikan mempengaruhi respon. Temperatur memiliki nilai P value sama dengan 0,000 yang jauh lebih kecil dari sigma sama dengan 0,05. Ini menunjukkan suhu sangat mempengaruhi respon. Jadi ada efek signifikan dari suhu, jenis kaca, dan interaksi antara keduanya terhadap cahaya yang keluar dari tabung osiloskop. Jawaban bagian B, plot permukaan respon atau surface plot yang telah diberikan menunjukkan hubungan antara respon atau output cahaya, suhu, dan jenis kaca. Permukaan tersebut menunjukkan bagaimana interaksi antara suhu dan jenis kaca mempengaruhi output cahaya. Permukaan ini membantu memvisualisasikan model, dan dari plot terlihat bahwa baik suhu maupun jenis kaca memberikan kontribusi signifikan terhadap respon. Jawaban bagian C, analisis residu menunjukkan bahwa distribusi residu hampir normal, tetapi ada beberapa anomali seperti titik yang jauh dari garis normal pada plot normal probability. Histogram menunjukkan beberapa ketidakseimbangan dalam frekuensi residu yang dapat mengindikasikan masalah dalam model atau data. Selain itu, pada plot versus fit, residu tersebar secara acak di sekitar garis nol, yang menunjukkan bahwa tidak ada pola sistematik yang jelas. Namun, pada plot versus order, ada beberapa fluktuasi yang mungkin menunjukkan adanya pengaruh faktor luar atau urutan eksperimen. Secara keseluruhan, model yang digunakan cukup baik, tapi ada beberapa indikasi ketidaksempurnaan yang perlu diperhatikan seperti adanya outlier atau potensi pengaruh faktor yang belum teridentifikasi. Baik, problem yang berikut akan disampaikan dengan teman saya. Oke, saya Ailan Debatama akan melanjutkan presentasi dari tugas 7 DOE, ya, di mana ada seorang insinyur industri yang dipekerjakan oleh pembotolan minuman tertarik pada efek dari dua jenis botol 32 ons yang berbeda pada waktu untuk mengirimkan 12 botol produk. Dua jenis botol tersebut adalah kaca dan plastik. Dua pekerja terbiasa melakukan tugas kinerja yang terdiri dari memindahkan 40 kotak produk sejauh 50 kaki dengan truk tangan tipe standar dan menumpuk kotak-kotak tersebut di dalam display. Ada 4 replikasi dari 22 desain faktorial yang dilakukan, dan waktu yang diamati tercantum dalam tabel berikut. Lalu pertanyaannya, analisis data dan tarik kesimpulan yang sesuai, analisis residual, dan beri komentar tentang kecukupan model. Di sini datanya dapat dirangkum sebagai berikut. Lalu untuk jawabannya, berdasarkan hasil ANOVA, bottle type mendapatkan p-value sebesar 0,001 yang berarti signifikan pada alfa 0,05. Artinya jenis botol gelas atau plastik mempengaruhi signifikan terhadap waktu. Untuk bagian worker atau pekerjanya, p-value-nya mendapati 0,002 yang berarti signifikan pada alfa 0,05. Artinya, pekerja juga memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu. Lalu untuk interaksinya antara bottle type dan pekerja atau worker, di sini p-value-nya adalah 0,146 yang berarti tidak signifikan pada alfa 0,05. Artinya tidak ada interaksi signifikan antara jenis botol dan pekerja terhadap waktu. Jenis botol dan pekerja secara individu mempengaruhi waktu, tetapi tidak
tidak pada efek interaksi yang signifikan antara keduanya. Lalu untuk analisis residualnya dan pencocokan model, yang pertama ada normal probability plot. Dapat dilihat di sini titik-titik pada grafik normal probability plot hampir sejajar dengan garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Untuk yang residual versus mean, di sini residual tersebar secara acak di sekitar 0 tanpa pola tertentu. Ini menunjukkan bahwa varians residual seragam atau homoskedastisitas, sehingga asumsi homogenitas varians terpenuhi. Untuk yang histogramnya di sini menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal. Hal ini mendukung asumsi normalitas residual. Yang terakhir, residual first order. Residual ini tidak menunjukkan pola tertentu terhadap urutan pengamatan. Ini menunjukkan bahwa asumsi independensi residual terpenuhi. Jadi dari keempat model ini digunakan cukup baik karena semua asumsi statistik normalitas, homogenitas, varians, dan independensi residual terpenuhi. Oleh karena itu, hasil ANOVA dapat diandalkan. Baik, mungkin itu saja dari kami, kelompok 8 yang mempresentasikan tugas ketujuh dari DOE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.